Bersama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martabak chapter 58 per 1. Di sini diceritakan di masa lalu, meskipun masalah yang telah membuat Kelantinta sakit kepala, masih ada cara untuk menekannya. Tapi sekarang Yangke telah menerobos ke Orde ke-9. Kelantinta tampaknya tidak memiliki cara untuk menyelesaikan. Itu membuat mereka merasa tidak percaya. Mulai tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal, dia masih tidak cukup memperhatikan Yangke. Jika dia menemukan cara untuk membunuhnya beberapa tahun yang lalu, dia tidak akan mendapat banyak masalah hari ini. Namun menurut informasi yang diperoleh dari Muitinta di tahun-tahun awalnya, batas Yangke dalam kehidupan ini hanyalah Orde ke-8. Tidak ada yang menyangka bahwa selama ini ketika Kelantinta sedang bersiap untuk berperang, tunggu semesta yang legendaris tiba-tiba terbuka, memungkinkan Yangke untuk menerobos ke Orde ke-9. Pada akhirnya, dia Monaye tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Pada saat itu, satu-satunya pertimbangannya adalah menunggu sampai Kelantinta telah menghasilkan loyalot yang cukup. Maka Yangke Orde ke-8 akan menjadi kurang berguna jika dia tidak perlu dengan sengaja menargetkannya. Sebelum tunggu semesta muncul, dia telah membayar harga yang mahal untuk menargetkannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Di sisi lain, Kelantinta telah menderita kerugian besar. Dia datang ke sini hanya untuk dipukuli. Moyu menatap ke arah Yangke pergi, alisnya berkerut bingung. Mengapa dia pergi ke battlefield? Mulai juga tidak tahu apa niat Yangke menggabungkan semua tindakan Yangke sebelumnya. Orang ini selalu muncul dan menghilang seperti hantu. Tidak baik. Monai dengan cepat menoleh dan berteriak gerbang domain. Baru saja dia terlalu fokus pada pertempuran dengan Yangke untuk selalu memikirkannya. Tetapi sekarang setelah dia tenang, Monai tiba-tiba menemukan masalah yang sangat serius. Gerbang domain telah disegel oleh kemampuan ruang Yangke. Faktanya Yangke telah pernah melakukan ini sebelumnya. Saat itu dia telah kembali dari laut fenomena langit dan mengumpulkan sekelompok sisi saras manusia di luar Noretun Pass. Ketika dia memimpin mereka untuk menyerang Noretun Pass, dia telah mengirim mereka ke wilayah spesial. Setelah itu Yangke bertugas kembali dan menyelamatkan Penatua ketiga klan naga yang ditangkap. Ketika dia kembali dari wilayah spesial, Yangke telah menggunakan kemampuan ruang untuk menyegel gerbang domain. Pada saat itu dia baru saja menerobos ke Orde ke-8. Jadi apakah itu metodenya sendiri atau pencapaiannya di Dao Space mereka jauh lebih rendah daripada sekarang? Pada saat itu dia bahkan telah mengeluarkan sedikit usaha. Setelah menyelamatkan Tua ketiga, Yangke membawanya ke kedalaman battlefield dan kembali ke wilayah hitam melalui jalan rahasia di zona perang langit biru. Dengan gerbang domain kesegel, Kelantinta telah menghabiskan banyak upaya untuk membukanya kembali. Setelah itu Yangke tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi sampai hari ini. Noretun Pass sekarang menjadi dasar dari Kelantinta. Setiap saat sejumlah besar Kelantinta akan lahir di sini. Bal bantuan akan terus dikirim ke garis depan untuk membantu dalam pertempuran. Peserta yang terluka juga akan kembali ke Noretun Pass untuk memulihkan diri. Dengan gerbang domain disegel, itu syarat dengan memutuskan koneksi antara Noretun Pass dan 3000 dunia. Ini tidak hanya akan menyebabkan Kelantinta kehilangan banyak keuntungan mereka, tetapi juga akan menjadi ancaman mendasar bagi pasukan Kelantinta yang bertempur di 3000 dunia. Meskipun Kelantinta saat ini memiliki banyak tuan, dan bahkan jika mereka dengan paksa mencoba membuka gerbang domain yang disegel, itu akan memakan waktu. Garis depan terus berubah, jadi bagaimana bisa ada begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Dalam sekejap Monai memikirkan banyak hal, tiba-tiba menyadari bahwa mungkin inilah alasan utama yang datang ke Noretun Pass kali ini. Namun bahkan jika dia bisa melihat melalui titik ini, itu tidak berguna. Gerbang domain yang disegel adalah fakta, jadi dia harus menemukan cara untuk memecahkannya sesegera mungkin. Segera di bawah kepemimpinan Monaye dan Moyu, banyak masyarakat Kelantinta mulai menyerang gerbang domain. Gelombang demi gelombang energi kuat tersapu, menyebabkan para masyarakat Kelantinta merasa seolah-olah mereka telah memakan lalat. Dia baru kembali setelah bertahun-tahun. Tidak peduli apa, dia masih berhasil bertahan di bawah Yangke. Keberuntunganmu juga tidak buruk, Monaye menjawab dengan acuh tak acuh. Dia telah mempelajari pertumbuhan Yangke dan menemukan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang disebut dengan beruntung dari ras manusia. Dia telah berkultivasi dan memiliki banyak peluang di sepanjang jalan, jika tidak dia tidak akan bisa tumbuh di kondisinya saat ini.
Yang akan menjaringai keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan dan menoleh untuk melihat sekeliling mengejek apa semua orang telah menungguku. Sekarang aku di sini, apakah kamu tidak akan menyerang? Serang pantatmu, Monai mengutuk dalam hatinya. Jika kamu punya nyali, ambil beberapa langkah ke depan. Dalam rencana ini, mereka harus menemukan cara untuk menjauhkan Yangke dari gerbang domain agar rencana itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Kalau tidak, selama Yangke tidak ingin bertarung dengan mereka, semua usahanya akan sia-sia. Aku mengerti. Yangke menambahkan, apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Mengatakan demikian, Yangke tiba-tiba melambaikan tangannya menyebabkan prinsip beruang melonjak dan gerbang domain di belakangnya beriak. Sekarang setelah itu gerbang domain mulai mengarah seperti danau di tengah musim dingin. Dalam sekejap mata, gerbang domain yang telah terus berputar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membeku, dan permukaan gerbang domain mulai memiliki riak seperti bola es. Moe dan Bayu keduanya menatap dengan mata terbuka lebar, sementara kelompok pesudut menatap kaget. Apa yang dilakukan pria ini? Bagaimana dengan ini? Yang tersenyum main-main pada kelompok Master Klan Tinta. Serang, teriak Monaye. Meskipun tindakan yang sulit untuk dipahami, mengambil inisiatif untuk memotong retretnya sendiri agak terlalu ceroboh. Rencana awalnya adalah untuk menarik Yangke dari gerbang domain sehingga dia tidak bisa mundur kapan saja. Tetapi sekarang setelah mengkhawatirkan ini tidak ada lagi, bagaimana mungkin Monaye ragu? Yangke mengambil inisiatif untuk menyerahkan kesempatan itu, jadi Monaye tidak akan mengecewakannya. Saat teriakan itu terdengar, aura yang kuat meledak dari segala arah. Hampir 20 sosok bergegas ke arahnya, masing-masing dari mereka adalah pesudut laut. Namun ini tidak semua, masih ada 12 pesudut laut, masing-masing memegang yayasan Arei mereka sendiri. Saat mereka dengan cepat mengepung Yangke dari luar, ingin membuat Arei penguncian bumi penyegaran surga. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat menutup seluruh ruang ini, membuat Yangke mustahil untuk melarikan diri. Monaye dan Bayu juga menyerang pada saat yang sama melawan musuh besar seperti Yangke. Kedua laut tidak menunjukkan belas kasihan dan segera habis-habisan. Dalam sekejap mata, kekuatan tinta melonjak saat serangkaian teknik rahasia hitam pekat terbang menuju Yangke. Raungan naga yang bergema terdengar saat cahaya keemasan menyala dan serangkaian suara berderak terdengar. Ketika kelompok pesudut laut tiba di depan Yangke, mereka terkejut menemukan bahwa pria kecil itu telah berubah menjadi monster raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas dan jangkut naganya berkibar tertiup angin. Di dahinya ada sepasang tanduk naga yang megah dan kekuatan naga dingin yang menggigit yang tampaknya telah membakukan udara. Naga ilahi, Moyu yang menggunakan teknik rahasianya untuk menyerang Yangke sangat terkejut. Dia tahu bahwa Yangke telah maju ke orde ke-9 dan dia juga tahu bahwa Yangke dapat berubah menjadi bentuk naga. Tetapi kapan orang ini menjadi naga ilahi? Dia pernah berpartisipasi dalam pertempuran ofensif dan defensif di Northern Pass, jadi ingatan Moyu tentang kekuatan Divine Dragon masih segar di benaknya. Itulah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Master Orde ke-9 biasa, dan dia pernah menderita